Karena kondisi Yana kurang bagus untuk bicara karena satu agak sesak, kedua Yana hari ini lagi panas sebenarnya badannya, naik hari ini 39 gitu ya. 39 lebih. Nah, jadi kalau bicara juga dia terengap-engap. Perjuangan artis Yana Zain untuk bisa sembuh dari kanker payudara stadium 4 yang menggerogoti tubuhnya tidak pernah padam. Di tengah pengobatannya menjalani kemoterapi sebanyak 25 kali radiasi, kondisi tubuh Yana pun naik turun. Seperti kemarin, sebelum Yana menjalani kemoterapinya yang ke-7, ibu 2 orang putri ini kondisinya menurun dan membuatnya sulit bicara. Kemarin gimana sih? Mami lebih baik ya. Kan kemarin seperti panas sih. Sama senapas, terus sekarang masih panas sih, masih panas, tapi ya masih mending lah, sekarang kan nggak berisik, tangannya agak sedikit lebih keras ya, lebih mengecil. Udah beberapa hari, kira-kira 3 ya. Anak kanker payudara ini kan dia memproduksi cairan itu merendam paru-paru saya ternyata. Paru-paru saya yang sebelah kiri itu terisi hampir kira-kira kemarin 1000 ml air cairan yang kiri, dan yang kanan kira-kira terisi hampir 600-700 ml cairan. Kemarin itu saya sudah disedot yang sebelah kiri, keluar sudah hampir 750 ml air cairan. Tapi yang sebelah kanan tuh belum disedot karena tidak bisa disedot kedua bersamaan karena kondisinya bisa drop gitu. Hari ini pun yang saya drop cukup panas, badan saya panas sampai 39, sudah cukup kelengan, tapi saya tetap harus menjalani radiasi. Saya tadi sepanjang hari menerima treatment, obat-obatan, paracetamol, diinfus sepanjang hari supaya kondisi saya pada jam 4, jam 5, jam 6 itu harus menjalani radioterapi, yang dimana radioterapi itu harus jalani dalam kondisi fit, nggak bisa dalam kondisi panas, tidak bisa dalam kondisi apapun, pokoknya harus fit. Tapi syukur deh tadi lancar tadi. Kebetulan suhu saya pas setelah dikasih paracetamol tadi di mendingan 37,5 masih bisa diradiasi. Program saya 25 kali radiasi. Kalau 7 belum kelihatan. Karena kan 25 ya, baru 7 kan masih panjang perjalanannya. Masih panjang. Masih berapa persen ya? Masih baru berapa persen. Jadi dokter-dokter juga tidak bisa bicara apa-apa, kita hanya menunggu ya bagaimana apakah radiasi ini berjalan baik apa tidak. Terbaringnya Yana di rumah sakit telah membangkitkan simpati para sahabatnya. Di tengah perjuangannya itu, sahabat-sahabatnya tidak lelah untuk terus berada di sisinya. Kehadiran para sahabatnya ini mengobati rasa sakit pasca kemoterapi. Tapi benarkah jika Yana sempat menutupi sakitnya ini dari keluarga juga anak-anaknya? Saya sangat bahagia, itu kita main sinetron tuh udah lama sekali ya. Kita bertahun-tahun ya. Bertahun-tahun, tapi pada saat saya sakit sekarang, mereka masih care pada saya, mereka masih memperhatikan saya, itu menjadikan suatu support bagi saya supaya saya ini memberikan semangat supaya saya juga lekas sembuh. Itu suatu obat yang tidak bisa dibeli dengan uang ya. Saya lah orangnya yang dikasih tahu Yana bahwa Yana sakit kanker. Saya juga kaget, dan pada saat itu juga Yana down sekali ya, dia sempat menangis. Yana itu nggak pernah nangis. Untuk teman kita yang harus kita support dengan cara apapun dan bagaimanapun gitu. Jadi ya didoakanlah mudah-mudahan rencana yang mau kita bikin bisa terjadi, bisa sukses dan bisa membawa apapun yang terbaik untuk mbakku satu ini. Makasih sayangku. Saya juga sebenarnya sedih dan saya marah sama Lingga karena saya tuh deket banget sama Yana. Rumah saya tuh cuma sejengkal sama Yana. Tapi saya orang yang nggak dikasih tahu. Ternyata Lingga bilang kalau misalnya memang Yana waktu itu tidak mau teman-temannya semuanya tahu kalau Yana sakit.
Semangat Yana Zain yang terus menyala di tengah kondisinya yang sakit parah ini tidak jauh berbeda dengan yang dialami Julia Perez dan Ria Irawan. Jupe yang juga tengah berjuang untuk terbebas dari penyakit kanker serviksnya dan Ria yang juga pernah berjuang melawan kanker kelenjar getah bening memilih menjalankan ibadah umroh. Berada di Tanah Suci membuat Jupe dan Ria seolah melupakan sakitnya demi khusyuk beribadah. Kini Jupe dan Ria tengah berada di Kairo, Mesir, sejenak melepas ketegangan. Hotel kita di kamar dulu, semuanya baru langsung tawaf. Ya, sekarang kita sudah nyampe di Mesir. Nah, ini satu restoran apa namanya? Restoran. Selamat pagi, kita makan-makan dulu ya, breakfast with Abi, Mama. Di tengah keberadaan Jupe di kota Mesir, seterunya Nikita Mirzani justru menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan kemarin terkait perselisihannya dengan Julia Perez. Melihat kondisi Jupe yang sedang sakit itu, akankah Nikita menaruh iba dan menarik laporannya dari pihak berwajib? Ada satu lagi saksinya, tapi Oh, belum dua sampai. saksinya berarti ya? Hari ini agendanya apa nih? Nyerahin barang bukti sama saksi diperiksa. Agendanya hari ini saksi, pemeriksaan saksi, terus barang bukti dikasih handphone, udah gitu aja. Terus ditanyain pertanyaan tambahan, udah. Kalau maaf udah dari hati paling dalam. Jadi, udah. Jadi kalau ditanya udah maafin udah gitu. Cuman kan proses hukumnya udah jalan. Terus biar dibuktiin aja gitu. Masalahnya kan takut. Niki nggak mau kalau semua orang jadi takut gitu deket sama Niki gara-gara emosian, tukang pukul. Niki cuma mau mengklarifikasi itu aja. Terus ya kalau Niki cuma bisa doain aja semoga Kak Jupe cepat sembuh. Udah itu aja. Kalau cabut laporan enggak, karena udah masuk. Selamat pagi pemirsa Was-Was, dengan suasana hangat di pagi hari ini, saya Jessie Michelle Tumbel akan menemani Anda selama 30 menit ke depan, di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Usai kisah perjuangan Yana Zain, Julia Perez serta Ria Irawan untuk terbebas dari penyakit kanker yang mematikan, kini ada kabar mengejutkan dari rumah tangga Tommy Kurniawan dan Tania Nadira. Apa yang membuat Tommy memilih menjalani ibadah umroh seorang diri tanpa sang istri? Benarkah jika rumah tangganya kini tengah goyang? Sementara itu, seperti apa kekasih baru Dewi Persik? Benarkah jika Dewi Persik kini telah mantap menemukan pasangan hidup?